Salam, selamat siang siswa dan siswi sekalian. Bapak mengucapkan selamat Anda telah diterima di SMK Elkaya Pontianak dan selamat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yesus dari virus COVID-19 yang sekarang sedang melanda seluruh dunia, termasuk negara kita Indonesia dan tidak terkecuali kota Pontianak. Maka untuk itu Bapak menghimbau agar kita semua tetap mendukung pemerintah dalam menangani pandemi ini dengan disiplin menjaga protokol kesehatan, terutama ketika kita berada di luar rumah. Sebelum Bapak memulai materi tentang pembinaan mental agama yang diberikan panitia PSB kepada Bapak, perkenalkan, nama Bapak adalah Pak Jakaria SPD, mengajar mata pelajaran yang pertama agama Kristen kelas 10, kelas 11, kelas 12 untuk seluruh program keahlian. Yang kedua, mengajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 AKL, PDP, TKJ, dan kelas 12 AKL 1 dan AKL 2. Telah mengajar di SMK Elkaya sejak tahun 1993. Baiklah, Bapak akan segera menyampaikan materi MPLS tentang pembinaan mental agama di sekolah, khususnya bagi siswa-siswi yang beragama Kristen. Pengertian pembinaan. Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina yang berarti bangun. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pembinaan berarti membina, memperbarui atau proses, perbuatan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Dengan kata lain, pembinaan adalah mengusahakan agar lebih baik atau lebih sempurna. Hal ini sejalan dengan ayat Alkitab dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kegiatan pembinaan adalah usaha membangun watak atau karakter manusia sebagai pribadi dan sebagai makhluk sosial yang pelaksanaannya dilakukan secara praktis melalui pengembangan sikap, kemampuan, dan kecakapan. Secara umum, pembinaan disebut sebagai usaha perbaikan terhadap pola kehidupan yang dirancanakan. Anda dapat membandingkan dengan membaca 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-10. Dengan demikian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembinaan merupakan usaha yang dilakukan dengan sadar, teratur, terencana, dan terarah untuk memperbaiki watak manusia sebagai pribadi dan makhluk sosial melalui pendidikan, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, agar menjadi orang yang mempunyai kepribadian utuh dan kepribadian matang. Pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pendewasaan manusia menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya meliputi keseluruhan dimensi kehidupan manusia yang meliputi fisik, psikis, mental, moral, spiritual, dan religius. Pendidikan agama adalah unsur terpenting
dalam pendidikan moral dan pembinaan mental siswa. Pendidikan agama di sekolah sebagai salah satu upaya pendewasaan manusia pada dimensi spiritual religius. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama, karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan yang tinggi tanpa adanya unsur-unsur paksaan dari luar, melainkan datangnya dari keyakinan beragama. Karenanya keyakinan itu harus dipupuk dan ditanam sedari kecil sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadian anak sampai ia dewasa. Adanya pelajaran agama di sekolah di satu pihak sebagai upaya pemenuhan hakikat manusia sebagai makhluk religius atau homo religiosus, dan di lain pihak pemenuhan apa yang objektif dari para siswa akan kebutuhan pelayanan hidup keagamaan. Melihat dari sinilah pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit, apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental seorang remaja. Usia remaja ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pemikiran, emosi, kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap, dan kecenderungan, serta pada akhirnya turut mewarnai sikap keberagamaan yang dianut atau pola ibadahnya. Karena itulah maka seorang remaja perlu bimbingan dari orang tua, dari guru, atau dari orang-orang dewasa lainnya. Pada usia remaja ditinjau dari aspek ideas and mental growth atau gagasan dan perkembangan pertumbuhan mental, kekritisan dalam merangkum pemikiran-pemikiran keagamaan mulai muncul. Kekritisan ini maksud bisa berupa kejenuhan atau kebosanan dalam mengikuti uraian-uraian yang disampaikan guru di depan kelas. Maka untuk menjawab persoalan di atas, guru, dalam hal ini guru agama Kristen, dapat bersama-sama dengan para siswa melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan mental keagamaan, khususnya agama Kristen, melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, paduan suara. Kegiatan keagamaan yang membimbing peserta didik untuk menyembah Allah melalui lagu-lagu rohani. Yang kedua, pendalaman Alkitab. Kegiatan keagamaan yang dilakukan untuk memotivasi peserta didik agar rajin membaca Alkitab, mengetahui isi Alkitab, melakukan perintah Allah yang sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melakukan kebaktian peserta didik Kristen. Kegiatan keagamaan ini dilakukan melalui ibadah bersama-sama agar mampu membina kebersamaan sebagai tubuh Kristus dan mampu menghargai sesama saudara seiman. Yang keempat, peringatan Hari Besar Agama Kristen. Kegiatan keagamaan ini dilakukan untuk memperingati dan memunculkan sikap menghargai peristiwa-peristiwa masa lampau untuk di lingkungan SD, SMP, SMK, LKIA. Kegiatan hari-hari besar keagamaan yang sering dirayakan adalah Natal bersama dengan saudara-saudara kita yang Katolik, mengadakan kebaktian Paskah dan kebaktian kenaikan Yesus Kristus. Yang kelima, kita akan dapat melakukan kegiatan retreat, yaitu menyediakan waktu untuk kita merefleksi, berdoa atau bermeditasi
meluangkan waktu khusus untuk Tuhan, melepaskan kesibukan-kesibukan dari kegiatan-kegiatan rutinitas sehari-hari. Yang keenam, kita akan dapat melakukan aksi sosial. Kegiatan keagamaan yang dilakukan untuk menunjukkan sikap empati kita pada sesama, terutama bagi saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Nah, demikianlah siswa-siswi sekalian, materi singkat pembinaan mental agama di sekolah, khususnya agama Kristen, pada kegiatan MPLS SMK Elkaya tahun pelajaran 2021-2022. Semoga materi yang singkat ini menambah wawasan dan membangun mental Anda sebagai anak-anak Kristus yang tangguh di dalam menjalankan proses pendidikan selanjutnya. Kiranya oleh kuasa Allah Bapa dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus, kita dianugerahi kemampuan, hikmat dan akal budi serta iman yang teguh. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.